Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maksud Simanguntung dengan NIM 11S2402, program studi sarjana informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas program prosedural yang berjudul file operation. Nah, jadi pada task yang pertama ini mengenai loading initial data. Sebagai catatan, yang pertama itu data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage. Dan kedua, tidak diizinkan untuk mengubah dan meletakkan berkas pada directory storage ke server repository GitHub. Nah, jadi inputnya itu adalah sebagai berikut dan outputnya adalah ini. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada kode pemrogramannya. Nah, jadi sih saya akan menjelaskan mengenai repository.c. Jadi terdapat header input ini menyertakan library yang dibutuhkan seperti stereo.h yang berfungsi sebagai file atau fopen, fget, fprintf, dan lain-lain. Stdlib.h ini berfungsi sebagai alokasi memorial seperti malloc atau dan lain-lain. String.h ini berfungsi untuk memanipulasi string. Dan student.h ini dan DOM-H ini adalah file header badan sendiri yang mendeklarasikan struct dan element student, DOM T, gender T, dan fungsi jenisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi banyak student. Integer banyak students ini membaca data mahasiswa dari file teks. Pointer mahasiswa pointer sudah 3 kali. Mahasiswa ini adalah pointer ke array of pointer ke student. Integer i sama dengan 10 sama dengan 0 ini menggunakan variabel penghitung jumlah mahasiswa. File pointer file membuka file ini untuk dibaca. Eh, If file sama dengan 0 ini melakukan validasi jika file gagal dibuka. Selanjutnya ada char baris 1024 menggunakan baris ini buffer baca setiap baris, dan pointer di sini untuk array pointer untuk menyimpan pointer ke mahasiswa. Eh, Selanjutnya ada while fget baris size of baris ini membaca file baris per baris. Eh, Baris strcspn ini menghapus karakter nilai dari string. Terdapat berbagai cara, yaitu mulai dari ID, name, year, dan gender. Memisahkan string berdasarkan delimiter yang ini. Selanjutnya itu ada if ID and name and year and gender str ini sampai ke bawah mengalokasikan memorial untuk mahasiswa baru dan menyalin data ke struct mahasiswa yang DOM di set ke nol ini karena belum ditentukan. Dan f close file pointer mahasiswa list return i menutup file set hasil pointer dan kembali ke hasil pointer dan kembalikan jumlah mahasiswa. Selanjutnya ini integer banyak DOM membaca data asrama dari file. Sepertinya sama seperti yang tadi. Oh tidak. Terus gendernya ditentukan dengan fungsi jenis. Ya, if name list ini mengalokasikan dan isi struct dalam tiri resident mulai dari 0. Selain itu saya akan menjelaskan void simpan student. Di sini untuk menulis data mahasiswa ke file. Yang ini file pointer file sampai ke return. Untuk membuka file untuk tulis, jika gagal maka akan keluar. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah i plus plus sampai ke gender mahasiswa ini. Untuk menulis setiap data mahasiswa ke file dengan format teks. Menyimpan DOM ini adalah menggunakan void, tersimpan DOM
char pointer name. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan repository .h. If the repository H define repository H, menggunakan head guard untuk mencegah file ini di-include lebih dari sekali dalam satu unit komplikasi. Jika repository H ini belum didefinisikan, maka definisi melanjutkan maka membaca isi dari file. Dan jika sudah pernah didefinisikan, maka seperti contoh di input sebelumnya, maka isi file akan dilewati. Dan untuk include gender H, dorm H, dan seterusnya ini menyertakan file header lain yang dibutuhkan agar deklarasi dan TP dikenali di file ini. Dan ini ada char pointer save get line mendeklarasikan fungsi untuk membaca satu baris dari file ke dalam buffer. Fungsinya ini mirip seperti fgets, tapi memungkinkan lebih aman untuk dikustomisasi. Seperti contoh menghapus line menggunakan parameter buffer, size, dan file. Mengembalikan pointer ke buffer seperti contoh char pointer atau null jika gagal. Dan itu kita akan masuk kepada permasalahan yang pertama. Hmm. Jadi di sini menggunakan header C standar untuk IO, memori, dan string. Lingkup file header dari folder libs point atau dua baris terakhir redundant ini dan bisa dihapus. Integer main, integer argc, char pointer argv ini berfungsi untuk sebagai program utama dan menerima argumen command line atau tidak digunakan. Melakukan inisiasi struct student pointer murid sampai kepada 1000 ini mengalokasikan memori untuk murid seperti array pointer ke mahasiswa. Saat asrama ini array pointer ke asrama, input ini menyimpan 1000 baris input teks. Selanjutnya itu ada untuk membaca file repository, integer jumlah murid dan jumlah asrama, nomor data awal mahasiswa dan asrama dari file. Melakukan loop input menggunakan integer baris sama dengan 0, while f gets input baris sama dengan 1000 std. Nah, jadi sini membaca input baris demi baris dari pengguna atau input terminal atau file redirect. Selanjutnya itu input baris strcspn ini menghapus new line atau /n agar tidak mengganggu parsing string. Melakukan menghentikan input saat break. Sendiri melakukan parsing perintah char pointer token start input baris, memisahkan perintah berdasarkan tanda pagar. Misalnya student add pagar D123 pagar etcd seperti itu. Selanjutnya itu ada student add. If str token add ini terdapat if id and name and year ini, if find student by id murid jumlah murid id ini, melakukan validasi pastikan id tidak terdapat duplikat. Melakukan koreksinya ini membuat mahasiswa baru.
Soalnya ada else if string token student print all ini mencetak semua data mahasiswa dalam format yang sederhana. Dan else if string token student print all details sama dengan nol, print all student murid dan jumlah murid ini melakukan cetak data lengkap mahasiswa termasuk informasi dalam asrama. Dan dorm add ini as if strcmp token dorm add ini menambahkan data asrama. If name asrama jumlah asrama plus plus create dorm nama capacity gender resident name. Selanjutnya itu melakukan dorm print all dorm asrama jumlah asrama. Selanjutnya itu ada else strcmp token sampai print all ini, dan terakhir ada akhir log itu baris plus 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 dan akhir program return 0. Nah, jadi sini alur eksekusinya ini melakukan program alokasi memori yang dilakukan. Selanjutnya file mahasiswa dan asrama dibaca, melakukan input baca dari std in satu persatu. Setiap perintah diproses sesuai jenis. Seperti contoh yang pertama itu menambahkan entitas baru seperti student add, dorm add. Yang selanjutnya itu menampilkan data seperti student print all detail. Melakukan input berhenti saat break dan program akan keluar. Sini kita akan melakukan compilernya yang terdapat dalam red ya redmi.md. Nah, dari sini adalah inputnya dan panggilan yang akan kita lakukan itu terdapat dalam makefile. Pada studi kasus yang pertama ini sebagai berikut kompilernya. Dan melakukan tesnya adalah ini. Kita akan masukkan input pada task yang pertama ini. Maka hasil output itu adalah sebagai berikut. Kita akan membandingkan pada yang mana. Jadi sini dimulai dari Antioquia 500, Antioquia 500, dan Mamre, Silo, Mahanaim, Nazaret, sesuai dengan yang di eh, selanjutnya kita akan masuk kepada tas yang kedua. Nah, jadi di sini terdapat header include libstorm.h ini eh,
melakukan alokasi memori dan memanipulasi string, kirim custom project, dan melakukan duplikat dalam.h dan student.h harus dihapus karena cukup salah satunya. Selanjutnya itu terdapat integer main. Di sini fungsi utama parameter command line tidak digunakan. Yang ini adalah melakukan alokasi memori, mengalokasikan array pointer ke struct student dan dorm. For, in, for integer ini mengalokasikan buffer string untuk menyimpan input baris demi baris. Membaca data dari file, integer jumlah murid dan integer jumlah asrama ini untuk membaca isi file dan menginisiasi array murid dan asrama. Integer baris sama dengan 0 dan while f gets input baris ini melakukan loop input sebanyak satu baris per iterasi. Input baris strc spn ini menghapus nilai akhir string agar tidak terganggu oleh parsing. Nah, jadi menghentikan jika perintah break. Terdapat char pointer token ini untuk parsing perintah memecah memecah string input menjadi token berdasarkan pagar. Selanjutnya itu ada if strcm token. Sini menambahkan mahasiswa baru ke array jika ID-nya itu belum ada. Menggunakan jenis dalam kurung untuk mengubah string. Else, else if strcm token student print all student ini mencetak semua mahasiswa dan else if strcm token ini student print all student ini menampilkan data mahasiswa beserta dengan asramanya. Else if cmp token dom add ini char pointer name dan size sort capacity sama dengan atau ini menambahkan asrama ke array jika belum ada, resident num jika diinisiasi ke 0. Eh, pointer out, else if extension token, maaf, jumlah asrama, selanjutnya ada else if extension token, dom print all detail sama dengan 0, menyimpan file jika sudah selesai, simpan student, storage student repository, simpan DOMS, storage strom, repository text. Jadi sini alur eksekusinya itu melakukan alokasi memori, membaca data file dan menerima input baris per baris, mengeksekusi perintah, menyimpan data kembali saat program berhenti keluar dari main. Eh, Kendala yang mungkin saya hadapi saat melakukan programan ini adalah duplikat include dan tidak ada validasi input, tidak menggunakan free, error passing string dan tidak ditemukan. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada terminalnya. Kita masuk pada Makefile.
Jadi sini saya telah menemukan input dan outputnya, dan inputnya itu berhasil kita lakukan, dan hasil outputnya itu eh, name Winfrey Nainggolan 2022 mail, dan ini juga 12 S2 NIM Winfrey Nainggolan 2002 mail. Eh, Demikian penjelasan saya mengenai laporan praktikum pemrograman prosedural. Saya minta maaf apabila saya memiliki kesalahan. Terima kasih.